Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Bersama saya Mbah Roto mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Agama berawal dari kapan kita mengenal akan Allah Ta'ala. Awaludin ma'rifat, akhirudin ma'rifat. Bedanya antara agama dan bukan agama adalah adanya ketersambungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Sambungan inilah yang merupakan awal dari belajar mengenal akan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang sampaikan di Al-Quran Al-Maidah 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar engkau bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah, berjuanglah dengan penuh pengorbanan di jalan itu agar engkau masuk dalam golongan orang-orang yang dimenangkan. Jadi perintah mencari wasilah itu langsung datang dari Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin manusia bisa beribadah menuju Allah Ta'ala dengan kemampuan manualnya sendiri. Allah saja menghampiri alamnya manusia selalu memakai seorang utusan. Begitu juga kita dalam beribadah menuju Allah Ta'ala pastinya mesti wajib melalui seorang utusan. Untuk itu, kita semua sebelum beribadah carilah wasilah yang kata Allah Ta'ala kiasnya adalah tali wasilah adalah tali yang ujung satunya ada padaku dan ujung satunya ada pada kekasihku. Nah, jadi untuk bisa menemukan tali wasilah, mestinya menemukan dulu sang pembawa wasilah. Nah, sang pembawa wasilah inilah yang disebut ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala yang akan menunjukkan jalan, cara, serta adaptasinya dalam kita beribadah menuju Allah Ta'ala. Itulah pentingnya berwasilah. Nah, uli amri minkum inilah yang sebenarnya disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi isi daripada kerasulan dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi bukan sembarang ulama, jadi bukan sembarang ulil amri minkum. Nah, artinya ada estafet nur yang saling terhubung
antara di zaman ini dengan zaman Rasul sebelum-sebelumnya. Itulah nur yang turun dari Allah Ta'ala. Dengan demikian, manusia dalam beribadah menuju Allah Ta'ala wajib menemukan dahulu seorang manusia yang membawa wasilah, yaitu ulil amri minkum, yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala, yang bertugas untuk menunjukkan jalan, tata caranya, adaptasinya dalam beribadah menuju Allah Ta'ala. Ini adalah kiai atau ulama akhirat, karena orientasinya, tujuannya adalah akhirat, yaitu menuju Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai keliru. Di zaman ini semakin banyak para tokoh, para ulama, kita pun mesti bisa melihat atau mencari, bertanya, yang mana yang disebut al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, sang pembawa wasilah di zaman ini. Kita hidup di alam dunia. Alam dunia ini adalah alam yang dibatasi oleh panca indera, kemudian dibatasi oleh hukum fisika. Sedangkan menuju Allah Ta'ala, yang itu ada di dimensi alam akhirat, Allah mengatakan dirinya ada di raja, di langit, Malik Yaumiddin, raja di langit tertinggi, Malik Yaumiddin. Dia maha mutlak, maha rahasia, dan juga laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk, yang kalau bahasa ilmiahnya itu undefinisi, undeskripsi, unlimited, infinity, mutlak. Sedangkan manusia yang notabene itu relatif menuju Allah Ta'ala, yang maha rahasia, maha tak terbatas, maha mutlak, tentunya tidak bisa beribadah dengan kemampuan manualnya. Dari dimensi fisiknya saja menuju yang metafisik itu sudah kontradiksi. Relatif menuju mutlak itu tidak akan sampai mutlak, karena relatif itu bertolak belakang dengan mutlak. Hanya satu jalan caranya menuju Allah Ta'ala yang maha mutlak, yaitu manusia mesti menggandeng dengan unsur mutlak. Unsur mutlak itulah yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Baru manusia bisa dapat ada kemampuan untuk bisa menghampiri Allah Ta'ala. Yang ada di surat Ar-Rahman 33, ya masarul jinni wal insi inistaqatum antan fauzu bin aktoris samawati wal ad tantan fudu la tanfuduna illa bisultan. Tidaklah ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan langit dan bumi, kias akan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus penjuru batasan dari alam dunia menuju alam akhirat tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Jika Allah itu mutlak, tentunya kekuatan Allah itu mutlak juga. Maka rumusnya untuk bisa menembus alam akhirat, manusia mesti menggandeng dengan
unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yaitu unsur mutlak. Apa itu unsur mutlak? Yaitu nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yang ada di As-Surah 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruhnya Al-Quran, yang sebelumnya engkau di dalam mengetahui apa itu iman dan apa itu nur kitab. Dan kami jadikan nur itu cahaya kepada manusia, sebagian di antara hamba-hambaku yang kami tunjuk dan kami kehendaki, dan itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Dengan begitu, jalan satu-satunya menuju Allah Ta'ala mesti yang pertama itu ditanamkan nur iman dan nur kitab yang ada di surat As-Surah 52. Yang itu juga adalah unsur mutlak yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Barulah kita bisa menembus alam akhirat. Karena tanpa itu tidak ada kemungkinan sama sekali. Hanya akan stagnan sampai di dunia saja. Nah, itulah salah satu dari pentingnya penanaman nur iman dan nur kitab, agar kita menggandeng unsur yang turun dari Allah Ta'ala dan juga bisa membaca alam-alam akhirat. Juga bisa membaca firman-firman Allah Ta'ala yang itu adalah sifatnya qadim. Karena firman Allah Ta'ala itu mutlak, maka untuk bisa membacanya firman Allah yang mutlak itu atau yang disebut dengan ayat qadim, maka kita mesti beserta dengan unsur mutlak. Dengan menggandeng unsur mutlak, maka kita punya alat pembaca ayat-ayat qadim yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Itulah pentingnya kita mesti menggandeng nur iman dan nur kitab. Penanaman nur iman dan nur kitab inilah prakteknya nanti yang disebut pada saat baiat. Jadi baiat di sini adalah baiat penanaman nur iman dan nur kitab, yang itu adalah garisnya vertikal, arahnya vertikal menuju Allah Ta'ala, bukan baiat horizontal. Misalkan kayak seperti antara manusia dengan manusia, misalkan guru dengan murid, itu bukan. Jadi baiat di sini adalah baiat penanaman nur iman dan nur kitab, yang itu hubungannya adalah vertikal menuju Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan mudah dipahami. Inilah salah satu fase pertama untuk belajar mengenal Allah Ta'ala, yang itu mesti ditanamkan nur iman dan nur kitab, yaitu pada saat baiat. Karena nggak mungkin manusia yang relatif menuju Allah yang maha mutlak dengan kemampuan manualnya sendiri. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW saja, beliau mikraj melewati alam-alam akhirat. Beliau dengan berkendara yang disebut dengan Al-Buraq. Nah, itu kias. Nah, Al-Buraq itulah yang kami sebut itu adalah nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasa. Nur inilah yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yang menempati pada seorang manusia pilihannya, yang ditunjuknya sebagai kekasihnya Allah Ta'ala, tajalinya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Al-ulama warasatul anbiya lil amri minkum. Nah, demikian yang saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.